ya. Hmm. Kita langsung masuk Doa, doa materi dulu supaya kali nanti ya. obrolannya, ya, Doa dulu ya. gimana? Buka dengan doa ya. Ya, siap. Ya, maksud saya nanti kita akan buka Iya, Fatihah, iya, kemudian langsung ke materi dari Ustadz Hendrian Raihan tentang konteks sejarah tafsir Muharrabin gitu. iya betul Supaya ya. obrolan kita itu masuk ke dalam materi. Iya. Gimana teman-teman? Setuju ya? Baik, setuju ya. Ya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uson al-Imam Nawawi al-Bantani lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk mengefektifkan waktu, dipersilakan kepada Ustadz Hendrian Raihan untuk menyampaikan materinya tentang konteks sejarah tafsir Marah Labib. Wa ilaihi falitafaddal mashkura. Izin Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para Kiai yang saya hormati, terus khusus Kiai Apip yang menginisiasi kajian tafsir Marah Labid ini. Kenapa saya mengusulkan kita membahas mulai dari sejarah yang tadi disampaikan, supaya kajian kita ini bisa runut mulai dari kita mengenal sejarah tafsirnya secara umum, kemudian nanti masuk ke Marah Labidnya sampai kepada muqaddimah mu'allif yang akan disampaikan oleh Gus Haidar nanti. Saya agak ini tadi pertanyaan dari Ustadz Iin itu, sudah berapa kitab tafsir yang kita hatamkan gitu. Saya jadi malu. Saya S1-nya tafsir, S2-nya tafsir. Ternyata iya, belum ada satupun kitab tafsir yang saya khatamkan. Tapi saya bisa ngeles, tenang aja, karena kitab tafsirnya tebal-tebal, jadi nggak bisa saya khatamkan. Termasuk yang dibaca sendiri. Tapi mudah-mudahan pertanyaan itu khusus bagi saya itu bisa jadi motivasi juga. Kedepannya harus ada kayaknya memang entah kitab apa yang bisa dihatamkan dibaca. Kalau kitab Marah Labid sendiri, alhamdulillah saya belajar kitab ini ketika ngaji di Jogja, hadir maksudnya ya, hadir di pengajian kitab ini ketika nyantri di Jogja, hanya saja nggak sampai selesai juga. Kalau tidak salah di sekitar juz 1 atau juz 2 juga nggak sampai selesai juz 2, dimulai dari Al-Baqarah. Itu juga saya kadang nggak hadir, kadang saya tidur, kadang ngelamun, jadi kalau ditanya ya pasti nggak ngerti juga tentang kitab Marah Labid ini. Oke, kita bicara ini ya, konteks sejarah tafsir Marah Labid. Kalau bicara tafsir Marah Labid di dalam kajian kontemporer, dia disebut sebagai golongan tafsir Nusantara. Nah, ini kata Nusantara juga sebenarnya agak problematis. Kenapa? Karena kalau Nusantara dalam pengertian dulu itu akan masuk ke daerah-daerah Asia Tenggara yang lain. Ke atasnya itu bisa sampai ke Malaysia, sampai ke Thailand, bahkan itu masuk wilayah Nusantara. Tapi kalau hari ini orang bilang tentang Nusantara, maka Nusantara yang dimaksud itu adalah apa yang kita sebut sebagai Indonesia. Indonesia yang berarti batasnya sampai Sumatera, Kalimantan, sampai Papua, itu yang disebut dengan Nusantara. Makanya ibu kotanya namanya ibu kota Nusantara. Nah, kemudian kalau kita runut ke belakang, Islam itu menurut beberapa ahli sejarah sudah masuk
di wilayah ini, di wilayah Nusantara, khususnya di wilayah Aceh itu sejak abad pertama Hijriah. Kemudian lebih berkembang lagi di abad ke-13 Masehi, terutama di Jawa. Nah, sejak itu umat Islam itu mulai berkenalan dengan Al-Quran. Ada 3 tahapan perkenalan umat Islam dengan Al-Quran itu. Yang pertama adalah tahap pembacaan teksnya, membaca huruf-huruf Arab dengan berbagai macam metode yang ada saat itu. Kemudian tahapan yang kedua adalah penerjemahan, baru tahapan yang ketiga adalah penafsiran. Tahapan kedua dan pertama ini adalah salah satu yang unik di wilayah Nusantara, karena umat Islam yang ada di sini itu tidak berbicara atau tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibu, sebagai bahasa sehari-hari. Maka ketika berkenalan dengan Quran, pertama ada tahapan mengenal huruf-huruf Arabnya, kemudian setelah itu ada tahapan penerjemahannya, baru yang ketiga adalah penafsiran. Penafsiran ini pada awal-awalnya itu menggunakan kitab-kitab yang sudah ada. Tapi seiring berkembangnya kemudian ada kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama Nusantara. Di runut itu ada naskah yang dianggap paling tua itu ditemukan atau diperkirakan ditulis pada abad ke-16. Tapi itu naskahnya hanya surah Al-Kahfi saja. Sekarang ada di Cambridge kalau nggak salah, di luar negeri. Cambridge. Nah, di sana naskahnya, tapi itu bukan tafsir secara lengkap. Kalau kita kumpulkan tafsir yang tidak lengkap itu juga banyak, dan itu tersimpan naskahnya di perpustakaan yang ada di luar negeri, di Cambridge, di Leiden dan lain sebagainya. Nah, maka untuk memudahkan gambaran kita tentang sejarah tafsir Nusantara, Kiai Ahsin Sakho Muhammad itu memberikan pemetaan yang lebih sederhana. Nah, sebenarnya ada beberapa periodisasi yang diungkapkan oleh sejarah Quran Nusantara, ada dari Nasruddin Baidan, ada dari siapa namanya ini, Howard Federspiel, kemudian dari Islah Usmian juga memberikan periodisasi. Tapi kalau menurut saya periodisasi yang paling simpel itu dari Kiai Ahsin Sakho Muhammad. Beliau membaginya masa klasik sama masa modern. Masa klasik ciri-cirinya sederhana, kemudian bahasanya ringkas, coraknya belum spesifik. Contohnya beliau berikan contoh 2 saja, yaitu Turjumanul Mustafid dan juga Marah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau masa modernnya nanti banyak karyanya Mahmud Yunus sampai kepada Hamka sampai kepada Quraish Shihab. Nah, kita lihat yang tafsir masa klasiknya. Yang pertama adalah Turjumanul Mustafid. Slideshow, lihat oleh gimana? Jika ada slide-nya boleh ditampilkan. Enggak, saya nggak bikin slide. Cuma ada ini aja tulisan-tulisan. Ya, nggak apa-apa ya, lanjut. Lanjut. Apa tulisannya mau di share? Boleh. Bentar. Bisa nggak? Bisa share screen ya? Bisa share screen. Share screen. Oke, kelihatan ya? Ya. Oke. Nah, ini kita akan bahas yang tafsir masa klasiknya, karena Marah Labid itu ada di konteks ini. Di sini ada 2 representasinya, yaitu Turjuman Al-Mustafid karya Abdul Rauf As-Simkili dan juga tafsir Marah Labid yang akan kita kaji itu. Kenapa hanya ditulis 2 ini? Padahal tadi kita menyebut ada tafsir surat Al-Kahfi, kemudian ada naskah-naskah lainnya, karena 2 kitab inilah yang isinya itu lengkap 30 juz. Kalau yang lainnya parsial, hanya surat tertentu atau ayat tertentu. Tapi kalau 2 kitab ini mewakili masa klasik dan lengkap 30 juz. Nah, Turjumanul Mustafid itu sekitar abad ke-17, 17 atau abad ke-18. Sementara Marah Labid itu ada di abad 19 Masehi. Turjumanul Mustafid ini memang ditulis oleh ulama Nusantara dan ditulisnya juga di Nusantara, termasuk bahasanya juga menggunakan bahasa Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Tapi aksaranya itu menggunakan aksara Arab. Itu Turjumanul Mustafid seperti itu. Beberapa orientalis
menuduh bahwa karya ini adalah saduran atau jiplakan dari tafsir Baidawi. Tapi beberapa peneliti sejarah Al-Quran sudah membantah klaim itu. Kalaupun memang Turjumanul Mustafid ini banyak mengutip dari tafsir Baidawi, termasuk juga dari tafsir Jalalain dan juga tafsir-tafsir lainnya. Nah, jadi argumennya ketika kita mengutip itu tidak otomatis kita itu menjiplak. Nah, begitu tentang Turjumanul Mustafid. Nah, sementara konteksnya Marah Labid, ini unik Marah Labid itu sebenarnya. Dia ditulis sekitar abad ke-19 Masehi dan ditulisnya itu di Mekah, bukan di Nusantara. Diselesaikan juga di Mekah, kemudian disodorkan kepada ulama di Mekah waktu itu. Ketika disodorkan kemudian dilihat hasilnya yang luar biasa, maka atas kecemerlangannya Syekh Nawawi Al-Bantani ini beliau mendapat gelar Sayyid Ulama Al-Hijaz dari ulama-ulama yang ada di Mekah waktu itu. Tentu kita kalau melihat situasi politik Mekah dan Madinahnya itu berbeda dengan kondisi politik Mekah Madinah sekarang atau pasca Muhammad bin Abdul Wahab, pasca kerajaan Saudi dan seterusnya, itu berbeda konteksnya dengan zaman sekarang. Nah, kenapa di sini kita menyebutnya Syekh Nawawi saja? Ini bukan bermaksud menganggap beliau bukan bermaksud merendahkan sebenarnya, karena ini supaya nggak saru aja sama Imam Nawawi, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i. Nah, supaya gampang membedakannya, maka dalam bahasa percakapan kita, kalau yang Arba'in Nawawiyah itu kita sebut Imam An-Nawawi, sementara kalau yang penulis Marah Labid ini kita sebut Syekh Nawawi Al-Bantani. Sementara kalau dari segi keilmuannya, beliau itu adalah Sayyid Ulama Al-Hijaz. Termasuk di sini juga di cetakan yang saya pegang ini ditulisnya Al-Allamah Asy-Syaikh. Saya pegang ini cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Libanon. Jadi kitab beliau ini bahkan dicetak sampai ke Beirut. Nah, bedanya sama Turjumanul Mustafid, kalau Turjumanul Mustafid itu tadi bahasnya bahasa Melayu. Nah, sementara Marah Labid ini adalah menggunakan bahasa Arab. Nah, kenapa Marah Labid disebut sebagai kelompok tafsir Nusantara? Sebenarnya alasannya karena penulisnya berasal dari Banten. Itu aja. Kalau ditulisnya di Mekah, di Arab. Termasuk Syekh Nawawinya sendiri banyak menghabiskan waktunya di Mekah. Kemudian dari segi bahasanya, aksaranya itu juga bahasa Arab. Jadi yang Nusantaranya itu adalah penulisnya itu sendiri yang merupakan orang yang berasal dari Nusantara atau berasal dari Jawa. Termasuk dalam cetakan yang Beirut sendiri di sini disebutkannya Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, seperti itu. Jadi sisi kenusantaraan dari Marah Labid itu dari segi penulisnya saja. Sementara kalau bahasanya, aksaranya, bahkan ditulisnya itu di Mekah atau di konteks Arab gitu. Maka nanti ada pertanyaan juga yang mungkin akan menjadi PR kita ke depan ketika kita membaca kitab ini, mungkin nantinya oleh para kiai yang lebih ahli. Kalau saya kan sifatnya akademisi, bukan ini ya, bukan kiai. Nah, nanti mungkin yang menjadi PR kita adalah menemukan sisi kenusantaraan itu. Jadi, apakah yang Nusantara itu hanya penulisnya saja, atau memang benar di dalam isinya juga ada sentuhan-sentuhan Nusantara, atau mungkin dari ketika memberikan amstilah itu sesuatu yang bersifat Nusantara, apakah itu akan muncul? Sebagaimana yang kita temukan misalnya di tafsirnya Quraisy Shihab, di tafsir Al-Azharnya Hamka, itu kan ketika memberi contoh, memang nuansa Nusantaranya sangat kerasa. Nah, ini mungkin jadi PR kita ke depan, apakah di dalam penjelasan beliau ada nuansa Nusantara seperti itu, atau isinya sama dengan kitab-kitab tafsir Arab yang lainnya yang tidak ada sentuhan lokalitas Nusantara. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan konteks historisnya kemunculan kitab Marah Labid ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kiai Apip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, penjelasan Ustadz Rehan sudah bisa menjawab ya, kenapa Marwah Labib. Itu materi saya. Jadi gini teman-teman, yang ada di pikiran saya itu sederhana, sejalan dengan yang dipikirkan sama Sadiin. Tadi sempat di Gus Reja mengangkat bahwa tafsir ini tingkatannya tinggi banget gitu. Maka klop nih apa yang disampaikan Gus Reja lagi, Gus Haidar sama Sadiin ini klop gitu. Kita selama pembelajaran di PKU diberikan kunci-kunci, tapi kita tidak menghatamkan pada saat pendidikan. Benar ya? Tidak menghatamkan. Maka ide ini muncul supaya kita bisa mengkaji bareng. Karena tadi berbasis IT. Kitab Marwah Labibnya ada di Maktabah Syamilah. Tinggal kita baca bareng-bareng gitu. Ya mungkin kalau Ustaz Uji mah biasa ngelugoh ya. Jadi nanti layar nggak bisa dilogo atau Ustaz Uji. Gitu. Kalau dari saya sepertinya begitu, pengen namatin kitab ini. Ya, ahlan wa sahlan Ustaz Barokah. Sepengetahuan saya, kitab tafsir yang populer dipelajari di pondok pesantren itu dua. Jalalain sama ini, tafsir Munir ini. Gitu. Jalalain tidak dipilih karena umum dipelajari. Untuk yang Marwah Labibnya biasanya dipelajari setelah Jalalain. Maka kalau ibarat kata loncat satu tahap itu, kita langsung ke Marwah Labibnya. Lebih ke itu sih sebetulnya. Kita pengen ngaji bareng. Bahkan di grup itu saya mengusulkan kerucut ke juz 30 saja. Tapi ternyata Ustaz Adiin mengomentari, wah gimana nih kalau belum pernah hatam gitu. Mungkin itu tambahan ya. Kita langsung ke materi Gus Haidar. Muqaddimah Mu'alif. Tafadhol, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran pada Kiai Afif dan teman-teman sekalian yang ada di Zoom ini, para kiai, para guru-guru saya tentunya yang sudah hadir dalam majelis taklim yang perdana ini ya, tentang membahas tentang tafsir. Ini sebenarnya serba dadakan gitu ya. Tahu-tahu ditunjuk tanpa ada konfirmasi, tapi sebagai santri emang kudu manut kita sama kiai gitu kan, kagak boleh nolak. Bahaya kalau nolak gitu. Ya udahlah. Baiklah, ini saya share dulu tentang Muqaddimah Mu'allif. Di sini memakai mausu'ah asfar, sejenis dengan Maktabah Syamilah, karena sekarang lagi nggak pakai laptop PKU ya, jadi pakai laptop saya sendiri. Jadi nggak ada ininya apa Maktabah Syamilahnya, adanya mausu'ah. Ini kok ngalangin ini ya? Bismillahirrahmanirrahim, kedengaran semuanya? Kedengeran. Nah, ini mengawali muqaddimah yang pertama ini adalah muqaddimah pentahqiq daripada kitab Marahul Labid. Kita baca bersama-sama saja, nanti mohon dikoreksiannya para kiai apabila ada terjadi lahan-lahan baik yang jahli maupun khafi mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala kitabahul mubin ala rasulih Muhammadil amin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syaraha bis sudura wa amman bihil quluba minal khawfi illa min ghadabihi azza wa jalla. Wa nawara bihi bisairis salihina wal arifina wa ja'alahu hidayatan lil alamin. Segala puji bagi Allah, yakni Tuhan semesta alam yang telah menurunkan Al-Quran, Kitabul Mubin yang di dalamnya penjelas bagi segala sesuatu yang ada,
ala rasulihi, kepada rasulnya Allah, yakni siapa? Yakni Muhammad al-Amin. Muhammad yang sangat dipercaya, yang amin, yang amanah, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syaraha bi sudura, maka telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an bi sudura, di dalam dada-dada, wa amman bihil quluba, dan berikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, al-quluba, hati-hati, minal khaufi, dari ketakutan, illa min ghadabihi azza wa jalla, kecuali dari rasa aman kemarahan atau kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla. Wa nawara bihi bisairis salihin, dan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bihi dengan Al-Qur'an, bisairis salihin, dengan mata hati as-salihin, orang-orang yang salih, wal arifin, dan orang-orang yang arif, wa ja'alahu hidayatan lil alamin, dan menjadikannya Al-Qur'an tersebut hidayatan lil alamin, petunjuk bagi seluruh alam. Nah, ini muqaddimah ditulis oleh Muhammad Amin Zannawi, pentahqiq daripada kitab Marahul Labid. Jadi ini kitab sudah ditahqiq dan memang banyak sekali catatan kakinya di sini. Bisa dilihat, nanti kita jelaskan juga siapa sih Muhammad Amin Zannawi tersebut. Amma ba'd, fal ilmu nurun wal jahlu dhalalah. Dimulai dengan ilmu itu cahaya, wal jahlu dhalalah, dan kebodohan itu adalah kegelapan atau kesesatan. Wa khairul ulumi ilmu dini wa tafsiri. Nah, ini yang saya garis bawahi. Dan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu agama dan tafsir. Nah, yang tadi saya singgung di awal perihal tentang judul skripsi saya yang judulnya itu sempat ditolak oleh dosen saya sendiri, rektor bahkan ya, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Hamdi LC, Dr. Kiai Haji Hamdi LC MA, karena saya mengangkat tema falsifikasi yang berjudul falsifikasi pengetahuan pendidikan agama Islam menurut perspektif tafsir Ibnu Katsir dalam surah Al-Isra ayat 36. Yang dimana falsifikasi ini sebenarnya kritikan keras terhadap pendidikan agama Islam. Ada falsifikasi, ada verifikasi. Kalau falsifikasi ini menguji ilmu pengetahuan dari kesalahan-kesalahannya. Sedangkan verifikasi ini dari kebenaran-kebenarannya. Jadi akan terjadi kontroversi apabila saya terlalu keras mengkritik tentang ilmu pengetahuan agama Islam tersebut. Maka ditambahlah jangan ilmu pendidikannya, tetapi pelaku pendidikannya, yakni ustadz, para mu'alim. Jadi dirubah, ditambahkan judulnya jadi oleh pendidik. Jadi bukan fokus kepada ilmu pengetahuan agama Islam, tetapi para pendidiknya. Dan saya menemukan terjadi falsifikasi, kekeliruan dalam mengajar, gitu. Artinya banyak termasuk saya juga yang tidak mengikuti tertib ilmu agama, begitu. Sedangkan kita ada ahli tafsir dan menurut penelitian saya urutan tafsir ini paling tinggi. Kalau misalkan menurut para masyayikh dan penelitian yang saya buat, tingkatan terendah dalam ilmu agama itu ada tajwid, ada fikih ibadah, terus ada tauhid, shorof, nahu, mantik, arud, balaghah, ulumul hadis, takhrij, ulumul Quran, usul fikih, qawaid fikih, tauhid fikih, hadis, dan tafsir. Ini yang paling tinggi kedudukannya. Maka dari itu disebutkan ilmu yang terbaik adalah ilmu agama, ilmu tafsir, karena memang tingkatan tafsir ini paling tinggi. Harus melalui proses tahapan-tahapan disipliner ilmu. Ada ilmu bahasa Arab yang dimana banyak cabangnya, ada arud, wafi, dan semacamnya, itu yang harus seperti itu. Nah, terjadinya falsifikasi karena memang saya atau para asatid yang lainnya tidak mengikuti tertib ilmu tersebut. Jadi melongkap daripada ilmu-ilmu tersebut. Seharusnya menjadi tertib urutan agar bisa mengerti ilmu-ilmu agama dan menghindari terjadinya falsifikasi. Maka dari itu yang tadi saya singgung juga, ini ilmu tafsir ilmu yang sangat berat, gitu. Ilmu tafsir ilmu yang sangat berat yang saya bilang tadi. Kalau dikumpulkan alumni PKU ini, kita kedudukannya ini paling tinggi, gitu, ilmu tafsir. Karena ilmunya
tunjuk ombak ujung tombak dari ilmu agama terakhir itu ilmu tafsir. Jadi adanya majelis ta'lim ini yang dipelopori oleh Kiai Apip ini sangat saya apresiasi gitu, dan mudah-mudahan bisa berkelanjutan gitu, nggak hanya online tapi juga offline, dan bisa jamaahnya itu bisa banyak gitu ya. Jadi bisa belajar bareng gitu, dan juga kita sebagai alumninya diriayah gitu, dirangkul dan belajar bersama dan seterusnya. Fahuwa yubayinu mashtamalat alaihi al-ahkamul ilahiyyatu min asrari wal bada'i. Fahuwa, dan ia, yaitu ilmu agama dan ilmu tafsir, mashtamalat alaihi al-ahkamul ilahiyyah. Nah, ini adalah yang menjelaskan terkait tentang hukum-hukum ilahiyah. Min asrari, dari kerahasiaan-kerahasiaan, wal bada'i, dan keindahan-keindahan. Nah, jadi ilmu agama dan ilmu tafsir ini menjelaskan segala sesuatu hukum-hukum ilahiyah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terkait dalam Al-Qur'an maupun dunia dan akhirat. Nah, makanya kalau kita udah melalui ilmu tafsir dan semua ilmu agama yang lainnya, maka kita bisa mengerti hukum-hukum ilahiyah apa yang dimaksudkan Allah tersebut dalam Al-Qur'an. Karena kita bisa mengetahui asrar rahasia-rahasia dan wal bada'i, dan keindah-keindahan di dalamnya, seperti itu. Tidak ada ikhwani an ta'mira bima amarana Allah bihi min ta'allumi qiraati wa tafsiri wa fahmi kitaballahi munazzali ilaina wa ta'limihi wa tafhimihi. Lidah sebagaimana yaitu ilmu agama, ilmu tafsir yang menjelaskan hukum-hukum ilahiyah. Alaina, diwajibkan kepada kita semua, ikhwani wa saudaraku, an-tamira, yaitu melaksanakan perintah semua itu, bima amaranallahu bihi, dengan apa-apa yang diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ta'allumi, dari mempelajari, qiraati, bacaan-bacaan, wa tafsiri, dan tafsir, wa fahmi kitaballahi munazzali ilaina, dan memahami kitab Allah yakni Al-Qur'an munazzal, yang diturunkan ilaina kepada kita, wa ta'limihi, dan mengajarkannya kepada orang lain, wa tafhimihi, dan memberikan pemahamannya juga kepada orang lain. Jadi pentahqiq memberikan masukan agar sebelum kita memberikan pemahaman pada orang lain, memberikan pembelajaran pada orang lain, maka belajar dulu sendiri. Min ta'allumi qiraati, bacalah, wa tafsir, wa fahmi, dan pahamilah kitab Allah. Gitu. Jadi sebelum kita memberikan pemahaman pada orang lain, memberikan pembelajaran, maka kita harus mengingatkan untuk belajar dulu sendiri. Begitu. Wa huwal qailu subhanahu wa ta'ala, maka ianya Allah Subhanahu wa taala al-qail, berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Alam ya'ni lil ladina amanu, belum tibalah waktunya bagi orang-orang yang beriman, antasya'ah qulubuhum, untuk berkhusyuk, qulubuhum, di dalam hati-hati kalian, lidzikrillahi, untuk mengingat Allah, wa ma nazzala minal haq, yakni mematuhi kebenaran-kebenaran yang telah diwahyukan, wa la yakunu kalladina utul kitab, maka jangan jadilah kalian orang-orang yang menerima kitab min qablu, sebelum itu, fatala alaihimul amadu, maka kalian akan memasuki waktu yang panjang, faqasat qulubuhum, maka keraslah hati mereka, wa katsirun minhum fasikun, dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. I'lamu, ketahuilah, annallaha yuhyil arda ba'da mautiha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan bumi setelah kematiannya. Qad bayyana lakumul ayati, dan sungguh kami telah menjelaskan lakumul ayati, tanda-tanda kekuasaan kami, la'allakum ta'qilun, agar kalian mengetahuinya. Al-Hadid ayat 16 sampai 17. Fa fi hadil ayatul karimati,
tanbihu minallahi azza wa jalla ada annahu kamalhil arda ba'da mautiha. Fa fi hadil ayatil karimah, maka di dalam ayat yang mulia ini tanbihu, memberitahu minallahi azza wa jalla, yakni Allah azza wa jalla, ada annahu, atas annahu antasya, kama sebagaimana hil arda, yakni Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan bumi ba'da mautiha, setelah kematiannya. Kadzalika yulayyinul qulub, yakni sebagaimana yulayyinul qulub itu melembutkan hati, wa yadhamu qaswatuha, dan meninggalkan keraguan-keraguan di dalam hati tersebut, wa yab'aduha, dan menjauhkan hati tersebut anil ma'asi, dari segala maksiat, wa dzunubi, dari segala dosa-dosa, bil imanil haq, dengan keimanan yang sebenar-benar beriman, gitu, dengan benar-benar iman. Artinya pentahqiq ini memberitahu bahwasanya dalam berkhusyuk pada Allah, kita harus berkhusyuk hati kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana Allah yang telah menghidupkan bumi dan mematikannya, dan tentunya yang melunakkan hati kita, yang meninggalkan tentunya keraguan-keraguan dalam hati kita, dan menjauhkan dari segala maksiat dan dari segala dosa-dosa, bil imanil haq, dengan sebenar-benarnya iman. Wallahu khairul murtaja ayyaf'ala bina ma yurid innahu azizun karim. Dan sungguhnya Allah adalah tempat yang terbaik untuk murtaja itu murtaja Ulang. kalau berharap ya, murtaja. Iya. Tempat sebaik-baiknya berharap, mengharapkan, Roja, tempat roja. berharap. Ayyaf'ala bina ma yurid, dengan Allah melakukan sesuatu pada kita atas kehendaknya. Innahu azizun karim, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan dermawan. Nah, ini menjelaskan tentang surah Al-Hadid ayat 16-17, mengingatkan bahwasannya Allah yang melembutkan hati kita, yang melepaskan dari segala keraguan, dari segala maksiat, dosa, dengan sebenar-benarnya iman. Dan tidak ada tempat lagi selain Allah untuk meminta, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala sesuatu juga ini menurut kehendaknya, karena sesungguhnya Allah maha mulia dan dermawan. Faqad amiltu ala dhabtin, faqad, dan sungguh amiltu, saya telah mengerjakan ada dhabtin nasihadal kitab marahul labid, dan sungguh saya telah mengerjakan ala atas dhabit. Dhabit itu melakukan harokat yang sulit di dalam kitab sehingga bisa menjadi umum, supaya pembacanya itu bisa mengerti terkait tentang lafaz-lafaz yang tidak umum. Karena ini sudah ditahqiq, maka Muhammad Amin Dhannawi melakukan dhabit di dalam kitab tersebut. Nasihadal kitab marahul labid, yang dinamai dengan marah labid. Nah, ini menurut sumber, marahu itu adalah isim makan dari kata raha yaruhu rahan, yang artinya datang dan pergi. Sedangkan labid ini bisa diartikan sebagai mengitari, atau sebagian ulama mengatakan labid ini dinisbatkan sebagai burung. Burung yang biasanya labid itu burung yang di peternakan, yang susah untuk digebah gitu. Harus ditakut-takutin dulu baru dia terbang. Jadi secara tidak langsung Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani mengatakan marahul labid ini sebagai tempat yang nyaman untuk datang dan pergi. Begitu. Jadi dimaksudkan mungkin Syekh Nawawi Al-Bantani, kita sebagai manusia betah tinggal lama dalam membaca, mengamalkan dari kitab marahul labid ini. Karena kita kan konsepnya kan datang dan pergi gitu. Jadinya kalau misalkan orang yang pergi datang itu kan berarti menempati sesuatu yang nyaman, bagaikan rumah gitu. Datang, pergi lagi, datang lagi, pergi lagi gitu. Jadi konsep marahul labid secara tidak langsung mungkin mengartikan seperti itu menurut Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Al-mu'allifi min juz'aini, yang tersusun dari 2 juz. Alladhi atamanna an akuna bi'amali hadha waqad wafaqtu ila ma asfu ilaihi min idahin wa dhabtin wa ta'mimi lil faidatil murtaja. Yang alladhi, yang atamanna, yang saya berharap
adanya kerja keras saya ini, waqad wafaqtu, sungguh mendapatkan taufik ila ma'asbu ilaihi, pada asbu yang menuju ilaihi padanya, min idahin, yakni dari menerjemahkan atau mengartikan kitab Marah Labib ini, wadobtin, dan mendobit kitab Marah Labib ini, wa ta'mimi lil faidatil murtaja, dan meratakan faidah-faidah yang diharapkan. Rajian minal maula azza wa jalla an afwa wal maghfirata amma bihi qad akuna qasarta qad akuna qasartu. Rajian berharap minal maula, yakni dari Allah azza wa jalla, an afwa, maaf, wal maghfirata, dan ampunan, amma, darinya, ma, bihi, dengan emang, qad akuna qasartu, yang terkadang saya menjadi lalai. Nah, jadi pentahqiq ini yaitu Muhammad Amin Donawi mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla untuk meminta maaf dan ampunan, karena mungkin dalam mendobit, mentahqiq daripada kitab Marah Labib ini terjadi kekeliruan, kelalaian. Qad akuna qasartu, seperti itu. Wa minka azizil qari, dan darimu azizil qari, yakni pembaca yang mulia, pembaca yang agung, atau pembaca yang dermawan. Tufahamul kamil wa jabaral asarat, yakni memahami secara sempurna, wa jabaral asarat, ini menambal kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan. Jadi maksudnya menurut Muhammad Amin Donawi ini untuk kita memahami secara memaklumi keadaan kitab yang sudah ditahqiq oleh Muhammad Amin Donawi ini, karena ya tentunya al-insanu mahal khatawan nisyan gitu lah. Secara tidak langsung Muhammad bin Amin Donawi mengatakan seperti itu karena qad akuna qasartu, terkadang saya lalai gitu, maka meminta untuk pengertiannya untuk pembaca yang budiman. Innal kamala lillahi wahda, ya sesungguhnya yang sempurna itu hanya milik Allah saja. Wal asmatu lil anbiya, dan kemaksuman itu hanya milik para nabi. Yang ditulis Muhammad Amin Donawi. Nah, ini saya mencari siapa sih Muhammad Amin Donawi ini. Tidak banyak memang biografi beliau. Kalau kita menulis langsung gitu di Google ini nggak akan ketemu. Jadi saya harus mencari kitab apa lagi yang beliau mentahqiq gitu. Salah satunya ada di Hay'a As-Sa'adah wal Manhaj Al-Kifayah. Di situ ada biografi beliau yang ditulis Muhammad Amin Donawi ini, yang wafat tahun 1959, adalah seorang ulama Sunni terkemuka dari Palestina. Dia dikenal atas karyanya di dalam bidang hadis, fikih, dan tasawuf. Dia juga seorang penulis yang produktif, menghasilkan lebih dari 50 karya, termasuk beberapa karya klasik tentang Islam. Terus, beliau juga ini mengenyam pendidikannya di sekolah Al-Azhar University, Kairo, Mesir. Dan beliau adalah salah satu murid dari Syekh termuka, yakni Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Rashid Ridho. Jadi ini bukan orang sembarangan gitu. Jadi Muhammad Amin Donawi ini banyak sekali karangannya. Salah satunya ada Hay'a As-Sa'adah wal Manhaj, yang di dalamnya itu ada biografi beliau, ada juga tentang tahqiqan syarah Arba'in Nawawiyah juga di sana, banyak sekali. Seperti itu. Kemudian sedikit tentang tarjamatul muallif. Di sini ada huwa Muhammad, yakni Syekh Nawawi Al-Jawa' Al-Bantani Muhammad bin Umar, yakni bapaknya bernama Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Iklimah, yang dimana Banten itu menjadi tempat tinggalnya. At-Tanara baladan, Tanara ini desanya ya, bukan negara. Mufassir wa mutasawwif, beliau adalah seorang mufassir dan mutasawwif, dan memang banyak juga karya-karya beliau yang berbau tentang tasawuf. Salah satu Bidayatul Hidayah yang terkadang saya sering baca juga. Min fuqaha Syafi'iyah, dan dari golongan bermazhab Syafi'i. Hajara ila Makkahal Mukarramah wa tufiya bihasanah, dan beliau hijrah ke kota Makkah Mukarramah, meninggal pada tahun 1316 Hijriah. Arafahu, dikenalnya di timur, yakni alimul Hijaz, yang seperti tadi dikatakan oleh Ustaz Rehan, jadi orang yang alim dari Hijaz.
lahu musannifatu katsiratun minha, dan banyak sekali karangan beliau juga di antaranya ada Marahul Labid likashfi ma'nal Qur'anil Majid, mujalladani wa tafsiruhu. Nah, ini yang kita bahas sekarang, insyaallah nanti bisa menamatkannya. Amin. Maraqil Ubudiyah, ini yang kita masyhur, syarah li Bidayah Hidayah lil Ghazali faragha min ta'difi sanah. Jadi beliau menyelesaikannya syarah Bidayah Hidayah pada tahun 1289 Hijriah. Banyak sekali karangannya beliau, ada yang mengatakannya sampai ratusan, ada yang mengatakan di bawah 100. Itu banyak dari syarah atau syekh gitu ya. Ada Waqa'it Tubyan, nah ini saya nggak tahu, belum pernah lihat kitabnya juga dan belum pernah baca. Waqa'it Tubyan ala manzumati sya'bul iman gitu ya, cabang-cabang iman. Qatrul Ghais fi syarhi masail Abi Lais juga masyhur juga. Nah, ini yang paling terkenal mungkin. Uqudul Jain fi bayani huquqiz zaujain. Nah, ini nih paling sering dipakai. Ini kalau teori dan prakteknya para kiai paham nih. Kalau saya baru teorinya doang ini, kiai, prakteknya belum bisa ini. Bisa gue hatam itu. Kemudian ada Nihayatuz Zain. Nah, ini yang muqaddimahnya itu membahas tentang bismillah, sifat salbiyah dan macam-macam nih, mantep. Bisyari Quratul Ain, kitab fikih. Syarah Fathir Rahman, kitab tajwid. Ada Nuruz Zalam fi syarah qasidah Aqidatul Awam yang ditulis oleh Ahmad Marzuki, ini yang biasa dibaca oleh Gus Reja ini. Nuruz Zalam. Muraqatu Su'udit Tasdiq, kitab tasawuf fi syarah Sulamut Taufiq Ibnu Tahir mutawaffas sana, yang wafat pada tahun 1272 Hijriah. Dan ini juga paling terkenal nih, Kasyifatus Saja. Nah, ini syarah daripada Safinatun Najah fi Usuluddin wal Fiqh. Kemudian wa khutbah mu'alif, terlalu panjang. Mungkin nanti di next pertemuan. Nah, demikianlah para kiai tentang muqaddimah pentahqiq ya daripada kitab Marahul Labid. Dan mohon maaf memang kadang-kadang bacaan saya amburadul gitu ya, atau cepat gitu, karena mungkin para kiai udah paham, jadi nggak usah diartikan satu-satu, jadi per kalimat saja seperti itu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanal jaza. Ini angin segar buat kita nih ya. Sekian lama kita selesai PKU ini. Malam hari ini kita seperti dihidupkan kembali ini. Izin Gus Haidar, share screen-nya bisa dihilangkan dulu. Kita masih punya beberapa menit. Teman-teman diminta komentarnya. Ya. Perpaduan antara yang disampaikan sama Ustaz Rehan sama Gus Haidar ini luar biasa nih, keren. Ya, tadi saya lihat ada siapa teh Waroka Akbar ya tadi ya. Bilang apa? Ya. Oke, kita sepakati ini kan 21.51 nih ya. Iya. Sampai jam 10 malam maksimal ya untuk waktu ya. Itu. Ya, silakan ditunggu komentarnya. Ahlan wa sahlan Ustaz Muhammad Rizal. Fadhol Ustaz Ahlan wa sahlan. Ahlan. Ada komentar Ustaz? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih tentunya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam terselenggaranya acara ini, perdana ini, baik dari Ustaz Habib ataupun dari tadi yang pematerinya Ustaz Andrian Raihan dan Ustaz Ega Haidar. Ini menjadi mutiara hilang yang kemudian ketemu kembali menurut saya ya. Kita disuguhkan lagi dengan narasi-narasi yang mencerdaskan
keilmuan-keilmuan dan wawasan yang menggugah daya pikir kita dan mendobrak daya baca kita untuk terus-menerus memperdalam pemahaman kita, terkhususnya dalam dunia tafsirnya. Terlebih tadi ulamanya itu adalah leluhur kita, ya, leluhur kita yang jelas-jelas orang atau ulama Nusantara gitu. Jadi kita bisa unjuk kepada dunia bahwa tidak mesti orang Arab yang menguasai ilmu tentang keislaman. Islam itu datang memang dari Arab, tapi tidak mesti yang menguasainya itu orang Arab. Dan kita layak ya untuk bangga terhadap leluhur kita juga. Tidak hanya mereka yang layak untuk berbangga-bangga diri dan menceritakan kehebatan leluhur mereka. Saya kira itu komentar dari kami. Ya, terima kasih Ustaz Adrian Raihan, Ustaz Ega Haidar, buat semuanya. Ini sangat saya apresiasi dan mudah-mudahan besok-besok saya bisa ketularan pinternya gitu ya, bisa ketularan hebatnya ini. Terima kasih. Ya. Demikian Ustaz Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.